Ini acara yang keren sih kayaknya. Makanannya juga, pembicaranya juga seru banget. Akhirnya bisa ketemu teman-teman Kopdar. Berkesan karena bisa ketemu sama teman-teman yang udah dapat voucher Google. Next, bikin lagi yang kayak gini. Penting banget vlogger. mau istilahnya Accessories mau menawarkan something ke teman-teman sebuah model kerjasama afiliasi. Mungkin dari kalian tahu nggak afiliasi apa? Afiliasi ya sebetulnya kalau di dunia yang real ya kayak agen ya, sebetulnya kalau afiliasi dari kayak agen, win-win solution tapi resultnya. Nah itu makanya Accessories itu sebetulnya SEO bagi advertiser for free sih, mereka gratis. Kenapa kalian yang akan memberikan SEO kepada kalian? Oke, yang pertama kreatif konten. Kira-kira teman-teman tahu nggak kreatif konten? Kenapa kita harus punya kreatif konten? Ya, mungkin kayak tadi ya, tentunya mungkin buat affiliate atau misalkan kalau yang teman-teman lomba, untuknya lomba supaya menang, atau karena tulisan gue kayaknya biasa-biasa aja, gue betul mungkin lebih enak dibaca, lebih enak dilihat. Tapi ternyata walaupun di lomba sekalipun yang namanya lomba SEO itu, mereka juga sangat mementingkan konten. Beberapa sih yang mereka bilang mereka komentar di tulisan saya. Dan kebetulan saya iseng-iseng bikin video gitu ya, nekat waktu itu ya lumayan banget ini ya view-nya. Bisa sampai 57.000, padahal nggak saya ngapain. Gitu. Ternyata orang memang lebih suka melihatnya secara visual. Kalau teman-teman misalkan lagi iseng gitu, coba bikin video bantuan, ada banyak video-video maker yang bisa dibikin, atau pakai smartphone sekarang bisa kan, harga yang minimal dengan HD HD-nya itu sebenarnya sih kalau bisa memang ambil punya sendiri, milih sendiri, atau misalkan kalau kebetulan lagi review produknya didapat, kemudian sampaikan informasi, masukkan ke dalam konten, tapi tidak untuk di copy paste. Misalkan semua macam-macam informasi, wah banyak pak, kumpulin dari sana, langsung copy paste di dalam tulisannya. Jangan. Dari tulisan konten itu juga gunakan sudut pandang yang berbeda. Maaf ya agak sedikit narsis. Jadi apa yang kalian tulis itu tentukan apa yang mau diambil, apa yang mau dibahas, apa yang mau diulik di situ. Kemudian tambahkan pengalaman pribadi, itu sudah pasti, apalagi di affiliate itu penting. Oke, yang terakhir adalah solving problem. Oke, masalah terakhir kita ternyata ada lowong ya. Jadi ada namanya background, leader, kemudian ada judul blog, ada social medianya juga, kemudian ada navigasi, ada search bar, ada post icon. Ini sebenarnya terlalu detail banget. Tapi kalau buat cowok-cowok kayaknya nggak sedetail ini. Cuman kalau cewek-cewek ya, maaf banget, kita terlalu stylish banget. Jadi penting punya perangkat kayak gini. Tapi kalau buat cowok sih saya rasa lebih umum banget, nggak terlalu sedetail itu kan. Yang pertama itu lisensi. Jadi kalau teman-teman secara nggak sadar ngambil gambar
dari Google atau searching apa ilustrasi sembarangan, terus pakai yang lagi dijual itu sebetulnya setiap item yang digital item yang ada di internet itu ada lisensi apapun, bahkan yang gratis. Buat saya selalu menggunakan layout model seperti ini. Item sesuai dari sidebar-nya selalu di sebelah kanan. Google Phone ini sangat-sangat gratis, mau komersil bisa dipakai di web, jadi stop semuanya, resource-nya banyak, bisa pakai lebih dari 600 kali ya, 600 Family Phone, kita bisa pakai di situ. Ada juga Dapon ini juga komersil, pre-komersil, jadi bisa digunakan untuk komersil dan gratis. Ada juga Phone Squirrel, ada MyPhone juga, ini yang berbayar biasanya. Gratis juga ada tapi nggak terlalu banyak. Dan beberapa jenis phone ada Nokia Serif, yang ini pasti saya pakai untuk para sampai phone-nya kalian tulisan seperti ini, printing bacanya. Pakai phone combinator biasanya saya kalau mau beberapa phone saya akan lari ke sini. Di situ dia lebih mengarahkan ke Google Phone, resource-nya sedikit. Saya suka pakai di designsheet.com. Di situ ada bermacam-macam gambar, bermacam-macam warna juga kombinasinya dengan kode-kode yang di situ terbaik. Saya bisa pakai semuanya jadi mudah. Jadi kalau HTML ini merupakan dia istilahnya kayak badan kita, dan CSS-nya itu baju kita. Pakai baju warna apa, pakai celana warna apa, semuanya kita bisa atur-atur di CSS. Lebih bisa sih karena shadow-nya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dan tidak terlalu melebar seperti ini, dan tidak terlalu keluar banget. Jadi usahakan shadow-nya itu lebih natural, lebih karena akan sangat mengganggu sekali. Masalah di blognya warung blogger begitu ya, shadow-nya jauh banget. Jangan pakai font-font standar di Windows-nya itu ya macam-macam ini lah. Terus ada banyak font yang beredar gratis di luar sana, jadi nggak perlu lah ya pakai yang begini yang masih standar yang ada di laptop masing-masing. Itu aja sih. Kemudian beberapa contoh yang saya buat, saya akan selalu buat seperti ini. Pasti teman-teman kalau lihat tahu ini masih yang ini yang bikin masih nggak sini. Saya akan buat videonya tidak akan lebih dari sini, kelihatan kontennya. Kemudian ada juga kombinasi dari foto juga sama kontennya. Dia kontennya asal seperti ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin tadi sudah banyak yang tahu tentang apa itu CPA ya, Action, tapi saya ingin dan sedikit lagi bahwa inti dari CPA ini adalah kalau kita sebagai produser, kita ingin mendapatkan komisi dari setiap action yang dilakukan. Misalnya actionnya itu ada registrasi, jadi bisa kalau orang mendaftar melalui kita bisa dapat komisi dari itu. Tadi subjeknya apply MGM, member get member. Terus kalau orang yang kalian invite itu kalian sudah langsung dapat 15.000. Ya, kita mungkin pernah atau sering mendengar kalimat SEO, ya. Sudah kenal itu SEO? Apa itu SEO? Search Engine Optimization, artinya apa itu maksudnya? Mempertimbangkan maksudnya. Jadi gini, yang disebut SEO itu satu sebenarnya, cari visitor dari Google atau Yahoo ya. Cari visitor dari Google, bukan dari blogging, bukan dari sosial media, bukan dari Facebook, bukan dari Twitter, bukan. Beda, ya. Bukan kita cari visitor dari Facebook, bukan dari Twitter, bukan dari sosial network yang lainnya, bukan dari
iklan-iklan, bukan pasang-pasang iklan ya, bukan dari Google King, bukan dari Google, bukan, pokoknya SEO itu mencari visitor dari mesin pencari Google. Supaya setiap artikel kita itu ada visitornya, ada pengunjungnya dari Google. Ya? Jadi dari judul pun kita harus jangan seenaknya. Nah, kadang begini, banyak program yang egois yang menggunakan bahasa sendiri. Padahal bahasa itu nggak dicari sama orang lain di Google. Terutama judul itu harus bagaimana supaya orang mencari judul itu kena. Ya, jangan pakai bahasa sendiri, tapi pakailah bahasa baik dan benar. EYD itu menggunakan judul selengkap-lengkapnya. Kayak tadi kan, cara-cara bisa cara-cara ya membuat permaling ya. Nah seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin orang mencarinya. SEO blogging. Nah, SEO blogging itu apa sih? SEO blogging itu sebenarnya sih lebih ke konten. Ya. SEO blogging itu lebih konten. Pertama kontennya SEO friendly. Tadi udah diterangkan ya, ada tadi konten SEO friendly, udah belum? Jadi SEO friendly itu kontennya bisa masuk atau banyak dicari orang di Google. Kontennya itu kayak tadi menggunakan bahasanya ya, bahasa baik judul atau bahasanya itu kata-katanya rajin digunakan orang atau dicari orang di mesin pencari. Makanya kalau blog jangan menggunakan bahasa sendiri yang seenaknya, tapi gunakanlah